China mengeksekusi keluarga kriminal di balik kekaisaran penipuan senilai 1,4 miliar dolar. Inilah kisah tentang bagaimana ambisi kriminal yang tak terkendali mengubah sebuah sudut terpencil di Asia Tenggara menjadi inti dari krisis kejahatan siber yang disebut PBB sebagai skemdemic atau pandemi penipuan. Semua berpusat pada satu klan, keluarga Ming, selama hampir 1 dekade. Keluarga Ming menjadi raja yang tak terbantahkan di kota terpencil bernama Laucai, di negara bagian Shan, Myanmar. Kota perbatasan ini, yang berdekatan langsung dengan Cina, dulunya hanyalah pos terdepan yang sepi. Namun, di bawah kekuasaan keluarga Ming, Laucai bertransformasi total menjadi benteng kejahatan, lengkap dengan kasino ilegal, perdagangan narkoba, prostitusi, dan, yang paling utama, pusat-pusat penipuan daring besar-besaran. Kekaisaran keluarga Ming bukan sekadar bisnis ilegal skala kecil. Itu adalah mesin uang bernilai miliaran dolar, menurut otoritas Cina. Hanya operasi perjudian dan penipuan telekomunikasi mereka saja menghasilkan lebih dari 10 miliar yuan atau setara dengan sekitar 1,4 miliar dolar. Angka fantastis ini menunjukkan skala kejahatan yang tidak hanya merusak individu, tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi regional. Mereka bukanlah satu-satunya. Keluarga Ming adalah satu dari 4 klan kuat yang berbagi kendali atas Laucai. Setiap klan beroperasi seperti negara kecil mereka sendiri, menguasai milisi dan kekuasaan, dan menghasilkan keuntungan miliaran dengan cara yang sama, mengeksploitasi para pekerja yang putus asa, dan menipu korban yang tidak menaruh curiga di seluruh Asia dan bahkan dunia. Inti dari bisnis klan Ming adalah penipuan daring. Kompleks penipuan mereka digambarkan sebagai penjara modern. Orang-orang dipikat dengan tawaran pekerjaan palsu, sebuah jebakan yang sangat kejam. Begitu tiba, mereka dipenjara di dalam kompleks, paspor mereka disita, dan mereka dipaksa bekerja sepanjang waktu menjalankan berbagai skema jahat. Penipuan investasi palsu, scam asmara, dan penipuan kripto. PBB memperkirakan bahwa fenomena kriminal ini yang didorong oleh pusat-pusat seperti yang dijalankan oleh keluarga Ming telah memperbudak lebih dari 100.000 warga negara asing. Sebagian besar berasal dari China, Thailand, dan negara-negara tetangga lainnya. Mereka yang tertipu untuk bekerja di sana menjadi budak yang dipaksa menipu orang lain. Kompleks paling terkenal milik keluarga Ming adalah Crouching Tiger Villa yang dilaporkan menampung lebih dari 10.000 pekerja. Di tempat mengerikan ini, penyiksaan brutal, pemukulan, dan bahkan pembunuhan adalah hal yang lumrah. Kisah-kisah penyintas mengungkapkan kengerian dari mereka yang mencoba melarikan diri atau melawan, membuktikan bahwa kekaisaran ini dibangun di atas penderitaan manusia. Kisah kejatuhan ini bermula dari bagaimana keluarga Ming menjalankan bisnis gelapnya dengan kekejaman tak tertandingi, mengubah Laucai menjadi zona neraka di bumi. Laucai berfungsi sebagai pusat ekonomi bayangan yang luas, tempat miliaran dolar dicuci dan diperoleh melalui eksploitasi dan kejahatan dunia maya. Selama periode puncak kekuasaan mereka, keempat kasino yang dikendalikan oleh keluarga-keluarga di Laucai diperkirakan memproses beberapa miliar dolar setahun. Bisnis ini berjalan mulus di bawah payung perlindungan milisi lokal dan, yang paling penting, pejabat korup. Kasino-kasino tersebut, yang awalnya berfungsi untuk menarik uang penjudi Cina, dengan cepat bermutasi menjadi pusat kegiatan terlarang yang jauh lebih menguntungkan. Di balik gemerlap lampu kasino terdapat labirin operasi penipuan telekomunikasi dan pencucian uang, yang semuanya berkontribusi pada pendapatan kotor dan tak terhitung jumlahnya bagi klan Ming. Jaringan penipuan yang mereka kelola sangat canggih dan kejam. Para pekerja yang diperbudak dipaksa menjalankan penipuan yang sangat personal, seringkali menargetkan orang-orang dengan kesepian atau keserakahan. Penipuan asmara, di mana penipu membangun hubungan palsu dengan korban sebelum meyakinkan mereka untuk menginvestasikan uang, menjadi salah satu skema paling kejam dan menguntungkan yang mereka operasikan. Kehidupan di dalam kompleks penipuan adalah horor yang nyata. Para penyintas menggambarkan lingkungan kerja yang tidak manusiawi, di mana ancaman fisik dan penyiksaan digunakan sebagai motivasi. Mereka yang gagal memenuhi kuota penipuan atau mencoba melawan akan menghadapi pemukulan brutal. Dalam beberapa kasus, kekejaman ini berujung pada kematian. Sebuah laporan pengadilan mengungkapkan rincian kasus yang sangat mengerikan. Aparat penegak hukum menemukan bahwa beberapa pekerja ditembak oleh milisi internal saat mencoba melarikan diri dari kompleks. Upaya untuk mencegah mereka kembali ke Cina
dan mengungkap kejahatan yang terjadi. Ini menunjukkan betapa jauhnya klan Ming bersedia bertindak untuk menjaga kerahasiaan kekaisaran mereka. Diperkirakan puluhan orang lainnya tewas di dalam pusat-pusat penipuan tersebut, baik karena penyiksaan yang tak tertahankan maupun karena kelelahan ekstrem akibat jam kerja yang tak ada habisnya. Kompleks-kompleks ini berfungsi sebagai kuburan bagi kemanusiaan, di mana kehidupan pekerja tidak memiliki nilai selain nilai penipuan yang bisa mereka hasilkan. Singkatnya, keluarga Ming dan kelompok kriminal terkait lainnya telah menciptakan ekonomi paralel sejak 2015, sebuah dunia bayangan yang memicu kecanduan, menjebak orang dalam utang, dan pada akhirnya menyebabkan kematian. Keberadaan mereka menunjukkan bagaimana kejahatan lintas batas dapat berkembang biak di wilayah dengan kesenjangan penegakan hukum yang besar dan korupsi yang meluas. Kejatuhan keluarga Ming tidak datang dari dalam, melainkan dari tekanan luar yang dipicu oleh kemarahan Cina terhadap kejahatan yang menargetkan warganya. Titik balik datang pada akhir tahun 2023. Di bawah tekanan yang sangat besar dari Beijing, junta militer Myanmar melancarkan tindakan keras di negara bagian Shan. Cina telah mentolerir kekaisaran Laukai selama bertahun-tahun. Tetapi ketika miliaran dolar warga Cina disedot dan berita tentang perbudakan dan kekejaman tersebar, Beijing memutuskan bahwa batasnya telah terlampaui. Aksi militer ini menyebabkan penahanan ratusan tersangka kriminal. Bagi klan Ming, yang selama ini merasa tak tersentuh karena koneksi dan kekayaan mereka, tiba-tiba kehilangan perlindungan dan kekuasaan mereka. Tekanan Cina menjadi terlalu kuat bagi pemerintah daerah Myanmar untuk melindunginya lagi. Cina segera menuntut ekstradisi para pemimpin geng tersebut. Dalam beberapa minggu yang dramatis, Myanmar menyerahkan puluhan anggota terkemuka, termasuk beberapa anggota inti klan Ming, kepada otoritas Cina. Proses ini mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh jaringan kriminal di Asia Tenggara. Yang paling dramatis adalah nasib kepala keluarga Ming Zucheng. Ketika pihak berwenang mendekat untuk menangkapnya, dia dilaporkan melakukan bunuh diri. Kematiannya menandai akhir dari pemerintahan yang brutal dan mengirimkan pesan yang jelas kepada seluruh klan bahwa permainan telah berakhir. Ekstradisi ini menunjukkan betapa seriusnya Cina dalam memberantas kejahatan lintas batas, terutama ketika kejahatan tersebut mengeksploitasi warga negaranya. Tindakan keras ini bukan hanya tentang menangkap penjahat, tetapi tentang menegaskan kedaulatan Cina atas keamanan warga negaranya, bahkan ketika kejahatan dilakukan di negara tetangga. Tindakan keras Cina memiliki efek domino di seluruh Asia Tenggara. Pada tahun 2023, operasi di Myanmar berhasil membongkar banyak pusat penipuan di Shan. Selanjutnya, pada tahun 2024, Beijing menekan Thailand untuk mengambil tindakan terhadap pusat-pusat kriminal serupa yang beroperasi di sepanjang perbatasannya, menunjukkan bahwa ini adalah perang regional yang dipimpin oleh Cina. Meskipun jaringan Laukai telah dibongkar, kejahatan ini menunjukkan sifatnya yang adaptif. Para ahli segera memperingatkan bahwa Kamboja telah menjadi surga baru yang muncul untuk operasi semacam itu. Ini membuktikan bahwa industri penipuan ini tangguh dan mampu bergerak melintasi batas negara lebih cepat daripada kemampuan penegakan hukum untuk menghentikannya. Minggu ini, drama panjang kejatuhan kekaisaran kriminal ini mencapai klimaksnya dengan putusan pengadilan yang tegas di Cina. Pengadilan Cina di Wenzhou menjatuhkan hukuman yang mengejutkan. 11 anggota inti keluarga Ming dijatuhi hukuman mati. 5 dari mereka dijatuhi hukuman mati dengan masa penangguhan 2 tahun, sementara 6 lainnya menghadapi eksekusi langsung. Hukuman ini menandai salah satu tindakan keras yudisial paling keras dalam beberapa tahun terakhir terhadap kejahatan lintas negara. Selain hukuman mati, 11 anggota keluarga lainnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Hukuman-hukuman yang kejam ini menggarisbawahi tekad Beijing untuk memberikan contoh yang menakutkan bagi siapapun yang mempertimbangkan untuk menjalankan operasi penipuan serupa. Secara total, 39 anggota keluarga Ming dihukum karena berbagai kejahatan, termasuk penipuan telekomunikasi, perjudian ilegal, perdagangan narkoba, dan, yang paling mengerikan, pembunuhan. Hukuman-hukuman ini mencerminkan sifat berlapis dari kejahatan mereka. Mereka bukan hanya penipu, mereka adalah gangster yang kejam. Bagi Cina, putusan pengadilan ini mengirimkan pesan yang sangat jelas. Ini adalah sinyal bahwa Cina tidak akan menoleransi eksploitasi warga negaranya. Bahkan, jika kejahatan itu dilakukan di luar perbatasan. Hukuman yang tegas dimaksudkan untuk mengakhiri siklus kejahatan
yang telah menyiksa jutaan keluarga Cina. Keputusan ini juga menandai titik balik penting dalam perang Cina melawan kejahatan lintas batas. Selama bertahun-tahun, negara-negara Asia Tenggara menjadi surga bagi operasi ini karena penegakan hukum lokal yang lemah. Melalui penangkapan dan hukuman ini, Cina menunjukkan kekuatan dan kemauannya untuk memproyeksikan kekuatan hukumnya di luar perbatasannya. Kejatuhan Lau Kai dan hukuman bagi keluarga Ming memberikan kelegaan bagi para korban. Bagi mereka yang berhasil melarikan diri dari penyiksaan dan perbudakan di kompleks-kompleks ini, hukuman mati dan penjara seumur hidup ini mungkin terasa sebagai awal dari keadilan yang telah lama ditunggu-tunggu. Namun hukuman ini juga memunculkan pertanyaan yang lebih mendalam. Bagaimana jaringan kriminal sebesar ini bisa tumbuh dan berkembang selama hampir 1 dekade tanpa gangguan? Keberhasilan klan Ming adalah kegagalan penegakan hukum yang mengabaikan korupsi yang memungkinkan operasi kasino ilegal menjadi kekaisaran kriminal modern. Meskipun Cina telah memberantas kekaisaran kriminal ini, pertanyaan yang lebih besar tetap ada tentang keberlangsungan industri penipuan di Asia. Kebangkitan dan kejatuhan Lau Kai mengungkapkan sisi gelap globalisasi dan kegagalan penegakan hukum. Kasino, yang menjadi kedok untuk pencucian uang, menjadi mesin penipuan siber yang beroperasi pada skala industri. Kegagalan untuk menahan kegiatan ilegal ini sejak awal menciptakan monster yang harus dilawan dengan tindakan keras yang ekstrim. Fakta bahwa Kamboja telah menjadi lokasi operasi baru setelah pembubaran jaringan Lau Kai menunjukkan satu hal, industri penipuan masih tetap tangguh. Selama ada permintaan untuk perjudian ilegal di Cina, korupsi di negara-negara perbatasan, dan pasokan pekerja yang putus asa, bisnis ini akan terus menemukan cara untuk beradaptasi dan bergerak. Tekanan Cina mungkin telah menghancurkan satu dinasti kriminal. Tetapi untuk memutus siklusnya secara permanen, tantangan yang lebih besar harus diatasi. Kemiskinan yang memaksa orang untuk menerima tawaran pekerjaan palsu dan korupsi yang memungkinkan pejabat lokal untuk melindungi. Geng kriminal adalah akar masalah yang sebenarnya. Kehancuran keluarga Ming adalah kemenangan bagi Cina. Tetapi ini hanyalah satu bab dari konflik yang jauh lebih besar. Industri penipuan daring Asia Tenggara masih menghasilkan miliaran dolar dan terus mengeksploitasi puluhan ribu orang, menuntut respon regional yang terkoordinasi dan berkelanjutan. Meskipun 39 anggota keluarga telah dipenjara atau dijatuhi hukuman mati, keadilan sejati akan terlihat jika dampak kejahatan ini dapat dihentikan sepenuhnya. Ini berarti menutup celah hukum, menindak pejabat korup di seluruh wilayah, dan memberikan perlindungan serta rehabilitasi bagi para korban yang selamat. Kisah runtuhnya dinasti Ming 2.0 adalah kisah peringatan yang keras. Ini menunjukkan bagaimana kekayaan yang diperoleh melalui kejahatan, meskipun terlihat tak terkalahkan, pada akhirnya akan runtuh ketika menantang kekuatan politik yang lebih besar. Hukuman mati adalah bentuk hukuman tertinggi, tetapi itu hanya menyelesaikan satu sisi masalah, bukan akar penyebabnya. Bagi ekonomi bayangan Asia Tenggara, kejatuhan Lau Kai adalah peringatan. Namun, selama ada permintaan akan perjudian, korupsi yang tak berujung, dan penegakan hukum yang lamban, pertarungan melawan kejahatan lintas batas ini akan terus berlanjut. Ini mungkin hanya jeda singkat sebelum dinasti kriminal berikutnya muncul di tempat lain. Kisah keluarga Ming telah berakhir dengan eksekusi. Tetapi, apakah ini benar-benar akhir dari skemdemik yang jauh lebih besar, atau hanya perpindahan markas kejahatan berikutnya? Bagaimana menurut kalian? Bisakah industri penipuan miliaran dolar ini dihentikan total? Atau apakah ia terlalu gesit untuk ditangkap oleh penegak hukum? Beritahu pendapat kalian di kolom komentar.